Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Surat At-Tin materi di Al-Quran Hadis untuk kelas 5. Di sini kita akan belajar bersama saya Ibu Sisugiyati. Sebelum kita belajar tentang surat At-Tin, ada beberapa tujuan atau tujuan pembelajaran yang akan anak saudara terima dalam belajar surat At-Tin. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menerjemahkan surat At-Tin dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan masalah yang terkandung dalam surat At-Tin. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan informasi masalah yang terkandung dalam surat At-Tin. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan dari isi kandungan surat At-Tin. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan hikmah yang terkandung dalam surat At-Tin. Nah, sebelum kita masuk materi, silakan anak soleh simak dan perhatikan lafal surat At-Tin di bawah ini. Nah, silakan ya. Sekarang kita simak bersama-sama videonya, bersama-sama suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah ya. Tadi sudah mendengarkan lafal surat dari At-Tin. Sekarang kita akan belajar arti terjemahannya surat At-Tin. Terjemahan surat At-Tin, surat yang pertama, ayat yang pertama artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, dan demi bukit Sinai. Ayat yang ketiga artinya dan demi kota Makkah ini yang aman. Ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang mereka menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudahnya adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu adalah terjemahan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan mufradat atau kosakata yang terkandung dalam surat At-Tin. Silakan kalian perhatikan kosakata tersebut. Nah, silakan kalian perhatikan, itu sudah ditulis dari mulai wa sampai amanu. Ada satu kata, beberapa kata dengan artinya. Nah, setelah kalian sudah mempelajari terjemahannya, isi mufradatnya, sekarang kita akan belajar tentang isi kandungannya. Kandungan surat At-Tin. Dalam surat At-Tin terdiri dari 8 ayat ini, menjelaskan tentang yang pertama, kemuliaan manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Kenapa? Karena manusia adalah diciptakan Allah dengan akal dan pikiran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan fisik yang sempurna. Nah, kandungan yang kedua adalah namun semuanya pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang serendah-rendahnya pada saat kematian, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Nah, di sini adalah suatu peringatan bahwa manusia semuanya akan kembali kepadanya dalam hal kematian. Tetapi kematian yang bagaimana yang akan membawa kita ke surganya adalah kematian
kematian yang husnul khatimah. Husnul khatimah bagaimana cirinya? Adalah orang yang beriman dan beramal soleh di hari-hari akhirnya, dan pada saat menjelang kematiannya dia dalam keadaan husnul khatimah. Kandungan ketiga, janji Allah tanpa hal yang tidak terputus bagi yang manusia beriman dan beramal soleh, dan sebaliknya pahala yang tidak akan pernah didapatkan bagi mereka yang enggan dan berbuat baik. Gimana baca contohnya? Ini adalah bagi mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jika dia berbuat baik maka akan mendapat catatan pahala di sisinya. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, walaupun dia berbuat baik maka tidak akan dapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak, dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan keempat, melalui surat Atin memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Nah, keadilan Tuhan bagaimana? Sudah jelas dipastikan bahwa kelak manusia akan dalam keadaan mati, meninggal. Ketika meninggal pada saat hari akhir akan dibangkitkan kembali, dan di yaumil mizan, di situ akan ada timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan pernah lupa apa yang sudah kalian kerjakan di bumi ini. Di dunia jika baik maka tercatat kebaikan, jika buruk akan tercatat keburukan. Allah tidak akan pernah salah karena Allah itu adalah hakim seadil-adilnya. Al-adlu maha-adil. Jika berbuat baik masuk surga, jika berbuat tidak baik maka masuk neraka. Masya Allah, kita sudah belajar tentang surat Atin dari mulai artinya, kosakatanya, terjemahannya sampai kandungannya. Nah, ini kita usahakan bikin skema ayatnya, skema Atin agar anak soleh bisa belajar lebih mudah. Nah, surat Atin terdiri dari 8 ayat, artinya buah tin. Surat Atin adalah surat yang ke-95, diturunkan setelah surat Al-Buruj, diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Makkah maka termasuk surat Makkiyah. Masya Allah. Alhamdulillah pembahasan hari ini tentang surat Atin sudah selesai. Harapannya saja semoga anak soleh semuanya dapat menerima pembahasan saya hari ini dan dapat dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.